Sahabat Muslim yang berbahagia, kalau kita membahas tentang Al-Quran, maka sangat luas sekali. Kita melihatnya dari Al-Quran, ayat dari min awwali surat Al-Fatihah ila akhiri surat An-Nas, dan untuk mendalaminya kita harus melihat tafsirnya. Dalam tafsir ada pengarangnya atau yang kita sebut sebagai mufassir. Fenomenanya sekarang ini banyak orang yang dengan cepat baru belajar terjemahannya saja lantas sudah merasa paling bisa untuk menafsiri Al-Quran. Apalagi sampai menjudge, apalagi sampai menghakimi. Padahal Al-Quran didekati harus dengan instrumen keilmuan. Seorang penafsir Al-Quran harus bisa tata bahasa Arab yang baik untuk melihatnya. Seorang mufassir Al-Quran harus menghafal Al-Quran karena untuk memetakannya. Seorang mufassir Al-Quran harus lantas bisa mengetahui fan-fan keilmuan, ilmu ulumul Quran, ilmu-ilmu yang lain. Sehingga pesan dari inti Al-Quran itu memang yang diharapkan oleh Al-Quran, tidak yang diharapkan oleh yang berkepentingan. Hadirin rahimakumullah, itulah yang lantas fenomena ini kita harus melihatnya, bahwa kalau Al-Quran ditafsiri dengan hawa nafsu, yang akan terjadi adalah kekacauan. Kalau Al-Quran ditafsiri dengan seenaknya sendiri tanpa ada instrumen keilmuan, yang akan terjadi adalah apa yang disebut sebagai kekeliruan. Padahal Al-Quran sholihun likulli zaman wal makan, baik untuk setiap zaman dan generasi dan tempat dimanapun Anda berada. Kalau kita berbicara Al-Quran lagi, lantas bagaimana seharusnya untuk orang-orang awam, untuk orang-orang umum ketika ingin mendalami Al-Quran? Mendekatilah kepada orang-orang yang ahli dalam bidangnya, kepada para kiai, para ustadz, untuk dibimbing supaya mengerti Al-Quran dengan benar. Al-Quran tidak hanya di kulitnya saja, tetapi didalami sampai diamalkan dan bisa untuk kemanfaatan semua. Begitulah kira-kira kalau kita mengkaji Al-Quran tidak hanya pada ranah kulitnya saja, tetapi sampai pada intisarinya, sampai pada mutiara dan keluasan Al-Quran.